Musyawarah Indonesia. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan nasihat dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Jamaah sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tidak terhingga kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kami merasakan melalui hari-hari yang sangat-sangat berat dan lelah secara psikis terutama. Karena untuk memutuskan permasalahan-permasalahan ini, pertanggungjawabannya tidak hanya sekedar kita sampaikan begitu saja, tidak. Namun keputusan ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang membuat kawan-kawan di tim Syuro Indonesia yang begitu sangat berhati-hati sekali, ya. Sangat berhati-hati sekali. Kita sudah memulai musyawarah 3 hari sebelum musyawarah nasional ini dimulai, 24, 25, 26, ya. Untuk yang pertama mencoba untuk merumuskan, ya, apa-apa yang diarahkan oleh Masyaikh, bagaimana mengelola musyawarah yang seperti bapak-bapak kawan-kawan sekalian juga ketahui, sudah ada pembedaan mana itu musyawarah nasional, mana itu jur, mana itu istima. Nah, ini untuk mengimplementasikannya pun kami juga memiliki persepsi-persepsi yang beraneka ragam. Maka perlahan-lahan kita coba sepakati, satu demi satu kita coba simpulkan. Kemudian konten mudzakarah pun juga, ya, kami detailkan lagi, ya, detailkan lagi satu persatu lagi, tidak berdasarkan pengetahuan atau pengalaman masing-masing kita, ya. Jadi semua yang dikeluarkan ini berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat. Namun pun demikian, kawan-kawan sekalian, hasil yang kita harapkan juga ternyata belum maksimal, belum mampu memuaskan, daripada hati kawan-kawan sekalian. Maka seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Abdurrahman, karena ini juga baru perdana kami menyelenggarakan musyawarah nasional ini, maka dengan segala kekurangannya, ya, ini mohon diikhlaskan. Dan pertemuan kita ini bukanlah yang terakhir, ya. Insya Allah, kalau Allah masih panjangkan umur kita, ya, kita masih ada secara nasional setiap 4 bulan yang sudah kita sepakati, ya. Dan juga syuro setiap 2 bulan sekali. Jadi kawan-kawan bisa untuk menitipkan permasalahan-permasalahan di dalam setiap 2 bulanan musyawarah Syuro Indonesia. Bahkan seandainya ada perkara yang sangat urgen yang memang harus segera, kami pun sudah bersepakat untuk senantiasa mencoba mengkomunikasikan. Dan sudah kita sepakati juga setiap keputusan ini tidak diputuskan oleh 1-2 orang atau oleh Faisalah saja. Kemarin sudah diarahkan, ya, harus disepakati oleh semua kita. Harus disepakati oleh semua kita, ya. Kemudian nanti baru Faisalah yang telah diputus Masyaikh yang membuat satu keputusan. Jadi
kami sedang belajar untuk bagaimana menjalankan amanah ini semua, maka tolong ekspektasi daripada kawan-kawan di provinsi yang sedemikian besar, ya, setelah dibentuknya ini agak sedikit diturunkan, ya, agak sedikit diturunkan, ya, karena memang tidak bisa simsalabim, Pak, ya. Tidak seperti kita membalik telapak tangan, apalagi untuk memutuskan dua pilihan. Ini betul-betul sangat menyulitkan. Sehingga kami pun baru bisa membayangkan betapa sangat mujahadahnya masyayikh kita, ya, untuk memutuskan perkara-perkara yang masuk ke beliau, yang beliau tangani seluruh dunia. Kita hanya sekian provinsi aja, Pak, ini sudah betul-betul semua baru merasakan betapa lelahnya dan betapa, terutama psikis tadi itu, ya kan, yang sangat menyita daripada perasaan kita dan fikir kita. Maka kemarin ketika kita di Tonggi ketemu dengan second layer, ya, orang-orang yang biasa menangani usulan-usulan, dia tanya, ada umur ini permasalahan-permasalahan, Pak? Kami bilang, oh tidak, kami hanya diutus untuk datang mewakili saja. Alhamdulillah. Seakan-akan beliau, apa ya, gembira, enteng begitu loh, ya. Karena kalau kita ajukan tuh berat sekali. Berat. Kami pun jadi sambil bergurau dengan kawan-kawan. Sebelum ini kan kita juga sebagai pemain kan, sebagai penonton saja, ya. Tukang kritik, tukang protes, ya kan. Sekarang baru ngerasakan nih gitu, ya kan. Jadi kemarin tuh dia nggak ada beban apa-apa, ya. Sekarang baru kita rasakan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ketika nanti ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bahas, bukan tidak kami perhatikan, ya. Ini memerlukan bahasan lanjutan. Maka boleh, tadi sudah kami sepakati juga, ya, diulang kembali pertanyaannya ataupun usulannya, ya, langsung disampaikan kepada Pak Abdullah untuk mengagendakan ulang, ya. Karena ya tadi, ya, kemudian juga perangkat yang biasanya kami perhatikan, ya, di level masyayikh itu sudah termanage dengan baik, ya, sehingga semua permasalahan tadi sudah bisa diakomodir oleh beliau. Kita belum ada, kadang-kadang lembaran usulan dititip sama si fulan, ya. Ketika kita tanya, loh tadi provinsi ini mana? Cari-cari, nggak ada. Ya. Nah, ini sedang dalam penataan semua. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum sempat bisa kami berikan jawaban pada momen ini, ada dua saja keadaannya. Yang pertama memang sedang masih dalam tahapan bahasan ataupun pembicaraan lanjut. Yang kedua mungkin, ya, mungkin lembaran usulan itu terlewatkan. Ya. Jadi kawan-kawan bisa untuk nanti mengulangkan kembali ataupun mengusulkan kembali. Ya kan? Dan yang terakhir, kami kemarin sempat datang menghadap juga dengan masyayikh, menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan. Maka beliau memberikan satu jawaban yang sangat-sangat menohok begitu. Apa beliau katakan? Keputusan masyayikh tidak menyelesaikan masalah kalian. Yang menyelesaikan masalah kalian adalah amal-amal kalian. Masya Allah. Dengan perbaikan amal yang kalian buat, Allah akan jadikan asbab perbaikan untuk masalah kalian. Dan memang ternyata setelah kita renungkan betul, setelah diputus juga banyak yang nggak bisa menerima begitu, ya kan? Yang nggak bisa menerima. Nah, jadi ini kata kunci, kawan-kawan. Semua permasalahan yang kita ajukan kepada syuro, ya, ini penyelesaiannya ada pada kita semua.
tidak di tangan Syuro Indonesia. Kembali kepada amal kita, kembali kepada ketawajuhan kita, kembali kepada kemurnian niat kita. Apakah lagi Syuro ini bukan satu figur sakral ataupun lembaga yang elit begitu, tidak, ya. Kami ini tidak ubahnya seperti sama, kita ini rekan dalam perjuangan. Hanya kebetulan diberikan amanat, ya. Jadi kami tidak ubahnya hanya seperti transporter message, ya, menyampaikan pesan. Ya. Jadi kami tidak punya otoritas untuk memberikan kebijakan, ya, memberikan satu arahan, terkecuali yang semuanya berdasarkan apa yang diarahkan Masyaikh. Begitu. Kami tidak ubahnya, ya, kurir lah begitu, ya. Menyampaikan apa yang diinginkan majma', ya, untuk kami bawa kepada orang tua di sana. Kalau sampai di kami saja knowledge-nya itu cukup untuk bisa kita putuskan, kita sampaikan. Kalau tidak, kami akan bawa. Jadi ini, ya, tadi kami semua, kita semua adalah rekan seperjuangan. Ya. Adapun dapat satu privilege, privacy, ini bukan satu apa-apa, hanya untuk dibutuhkan tempat untuk membahas, ya, membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi seperti kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir kan semua permasalahan di Indonesia ini sedemikian besar. Ya. Jadi untuk itu mohon kesabarannya, bantuan doanya, baik sangkanya terhadap kami yang baru-baru diputus ini untuk bisa, ya, mencoba menata, mengkomunikasikan apa yang diinginkan Masyaikh dan juga apa yang dipermasalahkan ataupun yang menjadi hajat kawan-kawan di daerah. Sehingga kami ketika kembali ke daerah ya seperti orang biasa saja, ya kan. Tidak punya otoritas untuk memveto, ya, merubah, tapi memang diberi kewenangan untuk memberikan arahan. Ketika duduk di halakoh ya sudah, ya. Kebetulan ada pesalah halakoh ya kita menjadi makmurnya, ya kan. Jadi bukan sosok atau figur atau lembaga yang wah begitu, tidak. Hanya memang ya ada sedikit ya privasi tadi untuk apa? Karena ada permasalahan-permasalahan yang sensitif, ya, di antara pribadi ataupun daerah yang mungkin di antara kami saja dulu yang mengetahuinya. Bantu doanya insyaallah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Musyawarah Indonesia Jakarta 29 Januari 2023. Yang pertama, jadwal khidmat Markas Al-Mutakin Ancol. Ini sudah kita oplos nih Pak nih, ya. Kita cuman mohon tadi kita minta ini ya setahun ini berjalan dulu lah, ya. Karena kalau ada satu yang berubah ini akan berubah semua, ya. Januari Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan. Februari DKI Jakarta, Banten. Maret Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali. April Jawa Barat. Mei Maluku, Papua. Juni Jawa Timur. Juli Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Agustus Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo. September Jambi, Bangka Belitung dan Riau Daratan. Oktober Sumatera Barat. November Kalimantan. Desember Jawa Tengah. Jadi mohon ini untuk sementara waktu di Jawa Tengah, ya kan? Nanti ada kopinya, ya, karena ini ada lanjutan nanti nasihat orang tua. Yang kedua, pengajian musyawarah daerah untuk kehadiran Syuro Indonesia. Yang disetujui untuk dihadiri itu hanya ada 2 provinsi saja, yaitu Kalimantan Utara dan Bengkulu. Selebihnya ditangani oleh para penanggung jawab provinsi masing-masing. Ini pun juga sesuai arahan daripada orang tua kita.
Kenapa musyawarah nasional ini hanya dihadirkan para penanggung jawab saja, agar para penanggung jawab ini betul-betul bertawajuh di dalam Munas ini, kemudian masing-masing mengimplementasikan di provinsinya, ya kan? Begitu, ya kan? Nah, terkecuali ada permasalahan yang mendesak sekali, ini baru nanti kita musyawarahkan untuk dihadiri, ya kan? Jadi karena relatif yang berhadir adalah para penanggung jawab semua, maka provinsi-provinsi yang adakan musda, ya kan, ini kita kembalikan ke penanggung jawab provinsi. Kita ingin mendewasakan, ya, ingin bagaimana sama-sama mendewasakan, dan juga kasih ruangan waktu surah ini untuk kembali ke makominya. Ya. Nanti kalau keliling terus nanti ya nggak dapat tarbiyah juga, ya. Jadi beberapa provinsi untuk ini yang sampai 4 bulan mendatang yang sudah mengajukan, nanti yang mau mengajukan silakan. Yang kita setujui untuk dihadiri adalah Kalimantan Utara dan Bengkulu. Ya. Selain itu yang sudah mengajukan jadwal untuk musda, ya, itu ditangani oleh provinsi masing-masing. Yang ketiga, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan daerah. Pertanyaan daerah ini tidak kita sebutkan daerahnya untuk meringkas daripada hasil ini, ya. Karena ini pun baru selesai tadi pagi, Pak, ya. Masya Allah ini, ya. Jawabannya, pertanyaan tidak kita sampaikan, daerahnya pun disampaikan, ya. Cuman kita akan sampaikan jawabannya saja. Yang pertama, tempat taklim masturat mingguan boleh berpindah-pindah dengan musyawarah dan rumah yang sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Tempat taklim masturat mingguan boleh berpindah-pindah dengan musyawarah dan rumah yang sesuai dengan kriterianya. Yang kedua, Ogamas Sulawesi Tengah diizinkan untuk membuat malam Sabtu Jari. Ogamas Sulawesi Tengah diizinkan untuk membuat malam Sabtu Jari. Yang ketiga, jamaah Singapura yang akan ke Indonesia di atas 40 hari boleh masuk ke Kepulauan Riau dengan mengirimkan data tafakut jamaahnya ke markas Ancol. Maksudnya apa? Seyogianya, semestinya seluruh jamaah foreign itu masuknya ke Ancol dulu, gitu loh, ya kan? Baru kita akan distribusikan, ya kan? Namun kan ini berbatas dengan itu, maka tafakutnya dikirim ke markas Ancol untuk kita coba kaji lah daripada jamaah tersebut. Yang keempat, daerah-daerah perbatasan dengan negeri tetangga yang akan mengirimkan jamaah 40 hari ke atas, maka data tafakut jamaahnya juga dikirimkan ke Ancol. Jadi tidak serta-merta, Pak, kita restui, ya. Karena kalau kita restui langsung, nanti semua jamaah yang berbatasan dengan sendirinya tidak melalui markas Ancol. Ya. Jadi semuanya sebelum bergerak, walaupun itu berada di perbatasan ataupun yang kemudahannya itu ada, tetap menunggu keputusan daripada markas Ancol dulu. Ya. Kemudian yang kelima, status Bulungan Kalimantan Utara ditetapkan seperti sebelumnya. Ya. Silahkan nanti untuk kawan-kawan Bulungan, kalau memang belum jelas bisa menanyakan ke kami. Yang keenam, boleh memutuskan petugas Hayatus Sahabah tanpa kehadiran orangnya dan dilakukan secara bergantian, namun ditunjuk penanggung jawab dan penanggung jawab yang menyampaikannya. Karena mungkin ulama tidak selalu ada, ya.
di tempat karena mungkin mengajar, ada acara segala macam ya. Jadi kalau memang mau kita putus, kebetulan yang pada waktu itu ada ya, mungkin kita lihat belum munasib untuk diputus, kita boleh untuk memutus di luar daripada yang hadir. Namun ini pun digilir ya, dan juga diberi tanggung jawab untuk yang menyampaikan dan yang membatalkan. Yang ketujuh, kriteria malam Sabtu Jari, malam markas, halakoh, ini semua telah dijawab dalam muzakarah dan bayan-bayan. Ya. Jadi kalau mungkin masih nanyakan berarti miss nih dalam muzakarah dan bayannya. Yang kedelapan, penanganan daerah bencana. Penanganan daerah bencana hanya mengirimkan jamaah gerak atas kerja maksud. Sedangkan untuk keperluan dan bantuan diserahkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan yang terkait. Tidak ada pengumpulan dan penyaluran donasi yang digalang atau dilakukan oleh markas-markas dakwah. Penanganan daerah bencana hanya mengirimkan jamaah gerak atas kerja maksud, sedangkan untuk keperluan dan bantuan diserahkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan yang terkait. Tidak ada pengumpulan dan penyaluran donasi yang dilakukan oleh markas dakwah. Kesembilan, jamaah gerak rijal tidak dibolehkan memberikan bayan masturoh. Jamaah gerak rijal tidak dibolehkan untuk memberikan bayan masturat. Yang ke-10, mubayyin dalam program masturoh, apakah bayan hidayah, bayan wabsi, ta'lim masturoh dan segalanya, mesti membawa istrinya. Ya, membawa istrinya. Yang ke-11, jumlah maksimal jamaah masturoh 7 pasang. Minimal 4 pasang. Jumlah maksimal jamaah masturoh 7 pasang. Minimal 4 pasang. Jadi ini sudah selesai nih Pak ya, khilafiyah di daerah ya. 67 ini sudah kita sepakati 7 pasang. Ada argumentasi yang diberikan oleh kawan-kawan daripada arahan masyayikh. Yang ke-12, mengenai tertib masturot yang dilakukan oleh jamaah luar Indonesia, maka masing-masing negara berbeda tertibnya. Kita menggunakan tertib yang diarahkan oleh masyayikh untuk negeri kita. Jadi kita tidak bisa untuk meniru, loh kok ini jamaah foreign keluar dengan ibunya, tidak dengan ahliyahnya, begitu ya. Oh kita kenapa tidak boleh ya? Jadi itu contoh misalnya kan. Jadi apa saja daripada setiap jamaah yang datang ya, itu tidak selalu bisa kita jadikan sebagai dasar kerja kita ya. Karena apa? Kerja untuk kita ini bukan tertib Pakistan, bukan tertib India, bukan tertib Bangladesh, apalagi Malaysia, Thailand. Tapi tertib daripada kerja di Indonesia adalah yang diarahkan oleh masyayikh untuk Indonesia. Yang ke-13, rumah masturoh yang suaminya telah meninggal dunia, tidak ada mahram yang memenuhi syarat. Tanpa ada mahram yang memenuhi syarat, tidak boleh menerima jamaah masturoh. Rumah masturoh yang sudah 15 hari, ya, yang rumah masturoh yang suaminya, ya, telah meninggal dunia, ya, tanpa ada mahram yang memenuhi persyaratan, ya, contoh anaknya yang sudah pernah keluar, yang balik segala macam, tidak boleh menerima jamaah masturoh, namun dibolehkan untuk digunakan sebagai rumah transit, bayan hidayah, bayan wabsi, dengan syarat tetap ada mahram yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak mencari satu pasang ahbab yang sudah
ada untuk menjadi tuan rumah, tidak. Ke-15, anak perempuan yang boleh mengiringi orang tuanya keluar masturat adalah anak perempuan yang sudah balik. Dan hanya satu saja yang diperkenankan untuk dibawa dalam keluar. Jadi tidak boleh membawa lebih daripada satu anak. Itu pun dengan ibunya. 16, boleh mengirimkan jamaah masturah ke IPB hanya dengan 1 atau 2 pasang. Ya. Boleh mengirimkan masturah ke IPB karena sudah mendesak. Di Ancol misalnya belum ada, waktu terikat, nggak bisa ditunda, maka bisa diberangkatkan. 17, jamaah masturat ataupun rijal yang akan keluar negeri harus memiliki tiket pulang pergi dan tidak dihubungkan dengan program lainnya. Contoh, ini lagi marak nih, umroh, haji. Ya. Ini almarhum Ustaz Lutfi kemarin pernah juga katakan, tolong jangan dibenturkan antara dakwah dengan amalan-amalan ataupun syariat agama. Mana nih yang lebih penting? Mana yang bagaimana ini? Ya. Dua-duanya penting. Ya. Dua-duanya kita lakukan. Umroh haji silahkan, ya, tapi dakwah juga harus kita bikin. Jadi jamaah baik rijal ataupun masturat yang akan keluar negeri, satu harus memiliki tiket PP dan tidak dihubungkan dengan program selain dakwah. Kalau memang mau ada selain itu dulu selesaikan, ya kan? Nah, jadi tidak kita bedakan atau tidak kita kalahkan atau tidak kita menangkan. Silakan berdasarkan musyawarah keluarga dan seterusnya. Kalau ingin umroh saja dulu. Ya. Pulang nanti balik lagi baru ke Pakistan atau kemana begitu. Ya. Atau sebaliknya, ya, habis pulang umroh lagi, ya, jangan. Jadi kalau pulang 40 hari 4 bulan, ya balik dulu. Ya, baru tunaikan hal yang lain. Yang ke-18, jamaah masturat yang pulang dari luar negeri wajib transit 1 hari di markas Ancol untuk Karkuja dan Bayan Wapsi. 19, penanganan jamaah masturat yang akan keluar negeri ditangani oleh Syu'bah Masturah. Ya, kita menggunakan istilah Syu'bah ini artinya satu lembaga begitu ya, satu Syu'bah Masturah. Ya. Penanganan jamaah masturah yang akan keluar negeri ditangani oleh Syu'bah Masturah Ancol. Ya. Yang ke-20, penanganan jamaah masturah luar negeri. Jadi jamaah foreign maksudnya nih Pak, jamaah luar. Yang tadi itu jamaah lokal mau keluar. Itu ditangani oleh tim ya daripada masturah markas. Namun penanganan masturah luar negeri ya ini ditangani oleh Syu'bah foreign ya. Jadi tim jamaah luar negeri. Markas Ancol. Pengurusan informasi baik email terkait pengiriman jamaah masturah, koresponden ya, terkait pengiriman jamaah masturah ke luar negeri ini ditangani oleh sekretariat markas. Jadi ini kita akan lengkapi markas Ancol ini menjadi markas Indonesia ya, bukan markas DKI yang juga ada tim yang nanti mengelola sekretariat. 22. Terkait Syu'bah masturah yang telah diputus sebelumnya, sementara waktu tetap berjalan seperti biasa sampai keputusan musyawarah berikutnya. Jadi di DKI ini sudah ada dibentuk kemarin, ini jalan dulu ya, tim ini sampai dengan nanti ada keputusan yang kita akan susulkan. Syu'bah masturah yang sudah dibentuk sementara waktu juga menangani masturat DKI dan Indonesia. Ya.
Jadi yang kemarin sudah dibentuk ini menangani bukan hanya DKI saja, tapi juga menangani Indonesia yang dikoordinasikan dengan markas Ancol. Yang ke-24, Syu'bah Masturah daerah dibentuk sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Apabila belum ada, maka langsung berkoordinasi dengan penanggung jawab daerah masing-masing. Jadi bila kemampuan daripada daerah sudah bisa membentuk syubah ataupun tim daripada Masturat sendiri, ya silahkan. Kalau belum, silahkan dengan penanggung jawab yang berkoordinasi. Ya. Penghidmatan jamaah luar negeri di Markas Ancol ditangani oleh Provinsi dan Syura Indonesia. Ya. Penanganan pengkhidmatan jamaah luar negeri ya di Markas Ancol ditangani oleh petugas khidmat pada bulan itu di Ancol dari provinsi dan Syura Indonesia. Ya. Ke-26, minimal umur jamaah jalan kaki 20 tahun, maksimal 55 tahun. Di atas usia tersebut ditafakut kembali.